Tahu tuh. Bukan gitu, deh. Minggir. Ya, elah, parah, Pak. Kemunculan ojek online disebut-sebut sebagai transportasi alternatif warga ibu kota, membantu pergerakan masyarakat di tengah kemacetan ibu kota. Dari sisi bisnis, menguntungkan aplikator penyedia jasa ojek online, sekaligus menimbulkan persoalan baru di jalan raya. Keberadaan pasukan ojek hijau alias ojol itu justru menjadi sumber kemacetan lalu lintas. Jadi kita nanti kalau kamu nggak kooperatif, kamu malah kesini nanti deh kamu sini. Ya udah kamu sini. Woi, kamu tuh. Bukan gitu deh. Minggir. Ya, elah, parah banget. Kok parah Pak. Ya udah. Ribut, ribut ngapain? Ada Mas, barangnya kan? Ada di belakang itu ada titik pengendapan untuk angkutan online. Oh, sudah disediakan? Disediakan, ya. Tapi kenapa mereka masih? Nah, sebetulnya itu kan perilaku supaya mereka mempercepat mungkin ya. Tapi padahal di belakang itu sudah ada. Nanti kita bisa lihat. Lagi ngambil orderan di ikan itu. Terus Bapak parkir nih? Parkir sebentar lagi dibikinin ya. Iya. Iya. Tahu Pak, salah itu Pak? Iya tahu salah ya. Udah ikutin aja Pak. Lagi resto ikan itu makanan. Oh, dari Gojek apa dari? Grab. GrabFood ya? Iya. Lagi nunggu makanan berarti? Iya, saya juga kaget. Kenapa parkir sembarangan? Satu sebenarnya ada, tapi di daerah ini, tapi kan muter lagi kita jalan. Sebetulnya sudah ada lahan parkir disediakan? Khusus Grab ada. Tapi masalahnya kan posisinya kan enak di dekat resto. Kemunculan ojek online sebenarnya memberikan angin segar bagi warga ibu kota. Sistem kerjanya memanjakan konsumen. Kemampuannya sanggup menyingkirkan dominasi angkot dan ojek pangkalan. Pengguna ojek online terus bertambah. Pengunduh aplikasi ojek online kian meningkat. Jumlah pengemudi ojek online pun terus naik. Pasukan ojek hijau itu semakin populer di masyarakat. Setelah 10 tahun mengaspal di Jakarta, masyarakat kian mudah mendapatkan layanan ojek online di ibu kota. Potret banyaknya pengemudi ojek online yang mencari rezeki di balik aplikasi. Masalah perkotaan muncul seiring menjamurnya ojek online di ibu kota. Pasukan ojek hijau itu berkumpul alias memilih mangkal sambil menunggu orderan. Ulah mereka kerap menimbulkan kemacetan. Dampak negatif di balik populernya ojek online di Jakarta. Lagi nunggu penumpang, Pak. Kenapa harus di pinggir jalan ini Pak? Ya emang untuk fasilitasnya belum ada, Pak. Belum ada kotor. Kalau ada kotor kita masuk ke dalam, Pak. Ya, emang adanya seperti ini. Ada shelter di sini? Belum ada, Pak. Jadi mau nggak mau harus nunggu di pinggir jalan. Betul, Pak. Ya. Mau macetin juga nggak apa-apa Bang? Nggak. Ya sebenarnya sih ya kita punya pemikiran ke situ, Pak.
kondisi macet, tapi gimana lagi, kita juga butuh, penumpang juga butuh. Kementerian Perhubungan sebenarnya sudah mengatur pola operasional ojek online. Dalam peraturan tersebut, ojek online tidak diperkenankan mangkal menunggu konsumen. Pertumbuhan ojek online kian meluas dalam 5 tahun keduanya. Disebut-sebut sebagai terobosan transportasi anti macet, ojek online kini kerap memunculkan persoalan. Mulai dari persoalan tarif, persoalan kategori transportasi umum, hingga keberadaannya yang berkerumun kerap bikin macet. Begitu ada ojol di satu titik, kemudian mereka mengkooptasi ruang jalan demikian masifnya, sehingga ruang lalu lintas itu menjadi terbatas dan akibatnya lalu lintas menerus itu terhambat. Jadi kejadian khususnya di stasiun-stasiun kereta api, kemudian stasiun MRT, dan oleh sebab itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu melakukan kolaborasi aktif untuk melakukan penanganan. Di mana begitu ada ojol yang mangkal, kita gebah, silahkan Anda jangan mengkooptasi ruang jalan. Dan setelah itu mereka pergi, tetapi kemudian setelah petugas kami pergi, mereka kembali lagi. Pemerintah sempat kesulitan mengatur keberadaan ojek online, termasuk mengatur pergerakannya di jalan raya. Terbentur aturan Undang-Undang Transportasi Jalan Raya yang menyebutkan keberadaan sepeda motor bukanlah angkutan umum. Konsumen terlanjur kepincut sistem kerja transportasi roda 2 itu. Ojol makin populer dan jadi pilihan transportasi masyarakat. Untuk ojol itu nanti sifatnya itu tidak ngetem dia itu. Makanya kenapa ojol dibedakan dengan yang konvensional atau kemudian ojek pangkalan. Karena mereka harusnya mobile gitu. Ternyata pada perkembangan berikutnya, pada beberapa simpul transportasi, terutama di Jakarta yang ada Transjakarta, ada MRT-nya, itu mereka banyak yang mangkal. Dan itu sudah kita lakukan rapat beberapa kali dengan pihak aplikator, termasuk dengan pihak Dinas Perhubungan Provinsi DKI. Di dalam PM nomor 12, di dalam pasal 8-nya, seharusnya adalah tugas pihak aplikator untuk melakukan pembinaan dan pengawasan menyangkut masalah keteraturan dan juga menyangkut masalah keselamatan dari para pengemudi sendiri. Di tengah terus menjamurnya jumlah ojek online, masalah transportasi di jalan raya tak berkurang. Pasukan ojek online kerap berkumpul memakan badan jalan. Pada jam sibuk, kerumunan mereka kerap menimbulkan kemacetan. Di sejumlah titik, ojek online itu menggantikan ulah ojek pangkalan saat menunggu konsumen. Stasiun kereta api adalah salah satu titik para kaum ojek hijau itu mangkal. Dari awal adanya ojol itu memang kelihatannya pemerintah tidak siap dengan aturan atau belum siap dengan aturan. Salah satunya tentang shelter. Shelter itu kan diwajibkan untuk disediakan untuk mereka, ya kalau dulu bilangnya mangkal lah ya, tapi diinikan dengan shelter, tempat mereka menunggu. Tetapi awalnya sebenarnya selalu dikatakan bahwa kami tidak ada pangkalan. Itu bedanya dengan opang. Di stasiun Palmerah misalnya, penumpang komuter lain yang baru turun biasanya akan berganti transportasi ojol menuju kantor atau tempat mereka beraktivitas.
mendorong pasukan ojek jaket hijau mangkal di sekitaran kawasan stasiun untuk menunggu para penumpang. Padahal peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019 melarang akan hal itu. Nungguin Gojek, lagi mesen. Emang titiknya selalu di sini ya Mbak ya? Kalau saya sih turun emang di sini, cuman emang karena ada tempat nunggu jadi nunggunya di sini, mau nggak mau. Biar gampang atau seperti apa? Mungkin bisa disediain tempat buat pick up ojek online kali ya, transportasi online. Iya, kayak shelter kayak gitu lah, bisa kayak gitu. Biar jadi kayak nggak ngalangin jalanan juga kan. Jadi selama ini memang titiknya di sini mau nggak mau gitu? Iya, mau nggak mau sih nunggu di sini. Kalau nggak ya harus agak jalan tapi jauh banget. Dan itu tetap di pinggir jalan sih posisinya. Nunggu Grab, mau ke kantor. Iya, selalu di sini. Sebenarnya plus minus sih kan, karena titiknya sebenarnya di sini gampang. Dan satu lagi kan karena di depan Sike, jadi kita juga arahinnya gampang. Cuman ya itu dia, karena terlalu banyak, gak ada shelternya, jadi ya gini padat. Ya sebenarnya sih mengganggu, cuma karena pas kebetulan lewat aja dapat. Cuma kalau yang ganggu kan gitu kalau kita ngetem. Di Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat, ojek online sudah memiliki pola penertiban. Penyedia jasa layanan ojol memiliki semacam shelter yang memungkinkan pengemudinya bisa menunggu penumpang di tempat tersebut tanpa harus memakan badan jalan. Tapi bagi sebagian pengemudinya, menunggu penumpang di pinggir jalan lebih memudahkannya dalam menunggu konsumen. Kalau mereka di luar kan tidak mau ikut antri di sini karena mungkin kelamaan atau apa. Dan juga mungkin kesadaran dari driver di lapangan juga. Sebenarnya kita juga udah menghimbau sama driver di lapangan bahwa buat menjaga keamanan dan juga ketertiban di jalan biar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain, mari sama-sama masuk ke shelter. Kita udah sering sosialisasi Pak dengan driver-driver di lapangan, tapi ya mungkin kembali ke orangnya masing-masing Pak gitu. Hingga kini, pola operasional ojol masih menimbulkan paradoks transportasi di ibu kota. Mampu memberikan alternatif transportasi bagi publik, sekaligus menimbulkan kemacetan akibat ulah pengemudinya. Permasalahan ojol ini komplikasi. Mulai 2016 ya, yang begitu masif penerimaan anggota ojol oleh perusahaan aplikasi, ini dampaknya ke masyarakat nih sebetulnya imbang. Imbang bisa melayani masyarakat, tapi juga mengganggu masyarakat. Keberadaan mereka di poin-poin interest, dalam arti poin di mana di sana memiliki potensi untuk menerima order, kebanyakan pengemudi ojol ini mangkal. Nah, itu tentunya mengganggu ketertiban umum.
Pemerintah sebenarnya sudah mendorong penyedia aplikasi layanan ojek online untuk membuat shelter ojol di sejumlah tempat. Aturan tersebut masih tarik ulur di lapangan. Sebagian pengemudi ojol memilih mangkal di pinggir jalan. Sayangnya, pihak PT Aplikasi Karya Anak Bangsa pemilik layanan Gojek enggan memberikan komentar. Sementara pihak PT Solusi Transportasi Indonesia pemilik aplikasi Grab mengaku sudah membuat puluhan shelter di Jabodetabek. Memang kami juga sudah mengamati apa yang terjadi di lapangan, dan dari Grab kami sudah mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah adanya pengendapan yang berlebihan ya, karena itu akan menyebabkan kemacetan. Fasilitas yang kedua adalah shelter. Kalau di daerah Jabodetabek sendiri, kami sudah ada sekitar 94 shelter, di mana mitra pengemudi bisa menunggu sembari penumpang akan menemui mitra pengemudi itu di dekat shelter tersebut, sehingga tidak akan memenuhi ruang jalan.